Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati, yang saya muliakan segenap para habaib, para alimul ulama, para romo kiai, para sepuh bini sepuh, namanya guru kita Abah Romo Kiai Mutrik Abdullah Bersida dan pengasuh pondok pesantren At-Tashrif War-Rahman. Khina Ustadz Fathur, alhamdulillah ini kedua kali ke sini. Yeah. Ini soalnya saya pertama kali ke sini ndak akan lupa saya. Itu musimnya virus lagi rame-ramenya, ndak ada yang buat pengajian. Ustadz Fathur berani buat pengajian siang. Ya, waktu itu juga tahnik putra ketiganya Ustadz. Ya masih bayi, mudah-mudahan terus ini tambah lagi insya Allah. Dari 3 menuju 13. Yang ndak amin cuma Ustadz Fathurnya aja. Sama Bu Nyai gitu ya. Alhamdulillah Allah Ta'ala kumpulkan kita semuanya di tempat yang penuh dengan berkah ini. Tadi kita sudah sama-sama maulid dan kita sudah sama-sama berzikir, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita sama-sama mengenang tentang Nabi, Ini gini, kebaikan itu harus kita cintai. Kebaikan itu harus kita cintai. Selama kebaikan itu tidak kita cintai, maka kebaikan kita itu akan jadi satu beban dan gak bisa istiqomah. Jadi kita itu bukan hanya untuk berbuat baik, tapi juga mencintai kebaikan. Contoh, amalan kita malam ini Maulid Nabi, ini harus kita cintai. Kalau jenengan cuma wis yang penting teko, ya datang habis itu sampai lokasi ngelamun, ngantuk, nanti talam dibagi baru melek. Waktunya ngunyah baru melek. Tapi harus Anda cintai ini. Anda ketika mau datang maulid itu Anda harus nganggap bahwasanya ya ini usaha saya untuk memakmurkan satu majelis yang diadakan karena Kanjeng Nabi. Karena bayangkan kalau setiap majelis maulid, dan kalau majelis maulid rame, itu Kanjeng Nabi seneng enggak? Seneng. Yang seneng sama Kanjeng Nabi seneng enggak? Semua orang hormat sama Kanjeng Nabi seneng. Tapi kalau sepi setan seneng enggak? Lanjutnya sekarang pilih mana? Pilih nyenengkan orang yang seneng Kanjeng Nabi atau nyenengkan setan? Nah, ya itu harus dicintai. Ini usaha saya untuk nyenengkan Kanjeng Nabi. Siapa tahu berkatnya saya datang ke maulid, nanti Kanjeng Nabi bisa ingat sama saya nanti di akhirat. Gitu bisa dapat barokahnya. Gitu sholat itu juga dicintai. Kita kan enggak sholat jadikan beban. Adzan bingung, kok bisa adzan di jam semene iki? Begitu. Makanya kadang-kadang muadzin itu kesian muadzin itu kalau telat, bagi kalau telatnya maghrib bulan Ramadan. Dilaknat sak kampung. Tapi kalau muadzin itu on time terus, ya podo dipaitu. Wah, adzan ra tau telat nganggur iki berarti iki. Jadi dipaitu, telat salah, ndak telat juga. Jadi kita tuh sekarang harus bisa mencintai kebaikan. Nah, motivasi kita untuk bisa mencintai kebaikan itu yang paling mudah adalah motivasi cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Itu motivasi termudah agar kita semuanya bisa mencintai kebaikan. Agar kita semuanya bisa mencintai kebaikan.
Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Sekarang gini. Sholat, semua harus kebaikan yang harus bisa kita. Ngaji, ini kan rata-rata yang datang santri. Ngaji ilmu. Ilmu itu apa sih? Kiai nerangkan, fardunya wudhu ada 6. Sholat itu rukunnya ada sekian. Belajar baca Fatihah. Semuanya ini apa? Semuanya itu adalah warisannya Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang warisannya Kanjeng Nabi itu di hati jenengan tuh berharga atau tidak? Loh, yang tahu kita. Yang tahu kita. Coba waktunya mau ngaji ternyata hujan deras. Ternyata hujan deras. Berangkat ngaji atau wah gue nang omah manganmu enak. Ngaji bisa lewat streaming. Kalau Anda motivasinya ini warisan Nabi. Warisan Nabi dibagi. Ya aku ikut ambil warisan Nabi ini. Ya Anda jadinya cinta. Kebaikan terus dicintai, ilmu agama dicintai, semua itu dicintai. Maka nanti Anda akan menganggap semua yang Anda lakukan itu adalah istimewa. Orang tuh zaman sekarang cintanya sama rekreasi. Kalau wis wayahe ngopi orang nek sing entuk ganggu. Wayahe ngopi HP dipateni, ngopi udut cepake. Ngopi karo udut. Itu dipanggil kancane yo ndak krungu. Tapi pengajian ada suara buok di belakang kabeh noleh. Betul apa betul? Ayo. Padahal tuh dulu para ulama tuh kalau ngajari, kamu kalau pas ngaji, ada pesawat di belakangmu jatuh, jangan noleh. Sekarang enggak, suara jangkrik mawon noleh. Krik noleh, apa ya? Kenapa? Karena dianggap ilmu agama itu kurang berharga. Semuanya itu harus dikembalikan. Ini semuanya harus kita cintai. Kenapa? Karena ini adalah warisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dulu ulama itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ulama itu Bu cintanya sama ilmu Bapak Ibu, ya Allah. Aduh orang zaman sekarang mau niru katoan. Imam Malik itu punya guru namanya Rabi'ah. Julukannya Rabi'atur Ra'yi. Rabi'ah sang pemikir, kalau pendapatnya itu semuanya luar biasa. Itu Imam Malik kalau pagi digandeng sama ibunya, didandani. Bayangkan ibunya dandani anaknya dengan pakaian ulama, digandeng anaknya bilang, nak belajar dari Rabi'ah ya, belajar adabnya dulu nak, terus belajar ilmunya nak, belajar ya. Itu digandeng sama ibunya sampai akhirnya kebiasaan itu menjadikan seorang alim. Yang dikatakan seorang alim dari kota Madinah ilmunya memenuhi jagat raya. Siapa dia? Imam Malik bin Anas. Belum lahir, kabar tentang beliau sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Tadi didikan cinta. Ibunya ngajar anaknya untuk cinta kepada ilmu agama. Cinta. Masya Allah. Cinta sama ilmu agama itu cinta. Kemudian coba lihat lagi para ulama yang lainnya. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Abdullah bin Umar bin Yahya. Alim Masya Allah. Itu senangnya sama baca kitab luar biasa. Ngaji kitab itu senangnya luar biasa. Itu ketika malam pertama pernikahan, itu teman-temannya sampai goda. Ini seneng ngaji kitab, ini lebih seneng istrinya atau kitabnya? Malam pertama loh ini. Malam pertama. Itu sama temannya coba titip ke keluarganya, titip ke adiknya. Coba taruh kitab yang dia belum pernah baca, taruh di depan kamar manten. Itu akhirnya beliau habis pernikahan mau masuk. Ini malam pertama loh ini. Ini dengan malam pertama mungkin sholat subuh telat mungkin. Saking wis ora mikir. Itu malam pertama mau masuk ke kamar, lihat ada kitab di depan kamar, buka kitab. Belum pernah baca ini.
dibaca sambil berdiri di depan kamar sampai subuh. Sampai subuh. Ini yang mantan-mantan lawas ini. Sing wis rabi 15 tahun, 20 tahun. Coba kasih kitab depan kamarnya. Ya enggak dibaca. Sebulan depan kamar, sebulan enggak dibaca mungkin. Ayo apalagi yang ngaku ustad loh. Apalagi yang ngaku ustad. Ini saking cinta sama ilmu agama. Besok akhirnya mempelai perempuan ditanya sama orang tuanya. Gimana? Udah ketemu sama suamimu? Sudah. Kamu sudah gimana? Enggak, belum disentuh. Kaget keluarganya. Sampai kumpul keluarga takut dikira anaknya ada cacat kok enggak mau disentuh. Akhirnya enggak, ngapunten kasih tadi mam itu baca kitab, keasikan lupa sampai subuh. Subuh sudah ibadah. Akhirnya keluarga, wes ayo singkirkan semua kitabnya biar bulan madu dulu. Bayangkan coba, itu semuanya karena cintanya kepada ilmu. Enggak ditinggal. Enggak ditinggal. Kenapa? Karena cintanya sama ilmu. Seperti itu. Baik kita lihat juga. Ini semuanya karena mahabbah, karena ada cinta. Coba lihat. Kita nih kalau acara dari teman-teman semuanya, alumni Darut Taqwa, santri-santrinya Mbah Mudrik, itu kalau buat spanduk umum biasa ada fotonya Habib Anis ya. Habib Anis itu istrinya meninggal pagi hari bulan Rajab. Istrinya meninggal pagi hari bulan Rajab. Setiap Rajab Habib Anis itu baca Sahih Bukhari. Setiap Rajab Habib Anis baca Sahih Bukhari. Maka ketika istrinya itu pagi hari meninggal, Habib Anis ngurus jenazah, namanya tamu takziah. Jam 11 itu waktunya beliau ngajar Bukhari, istri di dalam dimandikan, Habib Anis di zawiyah ngajar Bukhari persis seperti kebiasaannya. Itu orang yang datang ke sana bukan mau ngaji, mau takziah. Kaget semua, Habib Anis tetap membaca Bukhari, jam 11 mulai. Ayo coba. Saiki baru istrinya minta bakso nak berangkat maulid. Diajak istri beli bakso. Ini istri izin. Ini istrinya meninggal, itu di luar baca Bukhari. Kenapa? Cinta. Kenapa? Karena ini warisannya Nabi Muhammad SAW. Hidupku berkah, istriku insya Allah berkah, justru istriku bakal dapat rahmat. Kenapa? Kalau aku menjalankan istiqomah, jadi pejuang yang mengajarkan warisannya Nabi Muhammad SAW. Hidup itu gitu loh, hidup itu seperti itu. Hidup kok nggak ada cinta sama kebaikan. Cintanya kok semua sama diri sendiri. Kebaikan itu harus Anda cintai biar bernilai di mata Anda. Kalau Anda sudah cinta sama kebaikan, anak-anak Anda akan niru. Lah kalau jenengan biasa kulino ngaji dijak mangan bakso prei. Udan prei. Enggak mau berjuang cuma karena urusan-urusan sepele, anaknya lebih enggak mau berjuang lagi. Ngapunten J. Saya itu sering menyampaikan. Saya ini ditanya, hukumnya nonton bioskop apa? Menonton bioskop apa? Ya, saya bilang, enggak bisa dihukumi haram. Enggak bisa dihukumi tergantung yang ditonton namanya. Kalau yang ditonton kartun ya enggak haram. Gini apa enggak? Cuma kalau mati di bioskop, itu sama mati di masjid milih mana? Masjid. Mati di bioskop sama mati lagi maulid milih mana? Maulid. Atau mati di bioskop sama mati di rumah milih mana? Artinya mati di bioskop kesannya baik atau buruk? Buruk. Ya jangan sering-sering ke bioskop. Tempat yang kita takut kalau kita mati di sana, jangan sering-sering ke sana. Nah, kebaikannya harus kita cintai. Makanya ayo, Anda cintai. Anda sudah jadi santri, cintai status Anda sebagai seorang santri. Kenapa? Anda jadi orang yang insya Allah menjadi wasiatnya Nabi Muhammad SAW. Dulu tuh sahabat Nabi kalau datang santri, dimuliakan, dihormati. Kenapa? Karena Nabi pesan, saya pesan ya,
sama kalian. Bentar lagi datang orang dari mana-mana cari ilmu. Kamu saya perwasiati baik-baik sama mereka. Di setiap ada santri itu sahabat ngerumat santri, kedatangan santri. Itu nyambutnya kayak yang datang wong sugih harap ngei sumbangan. Karena senengnya sama santri. Gitu. Itu sampai hormatnya seperti itu. Paham ya? Nah kita harus sama, yang jadi santri bangga. Aku nih orang yang keliling cari ilmu, aku nih belum lahir, Kanjeng Nabi udah pesan sama orang-orang. Nanti kalau orang-orang seperti aku datang suruh memuliakan, bayangkan mulianya pangkat santri. Jenengan yang jadi da'i, seorang pendakwah, Anda menjadi penyambung lidah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, nggak ada pangkat yang lebih mulia dari itu. Jadi Kanjeng Nabi yang mulia itu jenengan pewarisnya wahai para ustadz. Jenengan pewarisnya wahai para ulama. Nggak ada pangkat yang lebih mulia daripada itu. Pangkat yang Anda miliki itu pangkat yang sangat mulia. Maka jaga pangkat ini jangan Anda kotori. Kalau ada orang lain urusan kerja ndak beres, ngambil barang ndak bayar, itu yang dicela pribadinya dia. Tapi kalau sudah ada ustadz utang ndak bayar, pangkat pewaris Nabi juga tercela karena Anda. Naudzubillah min ustadz utang ndak tahu bayar. Itu. Duit masjid, duit pondok kok sampai ndak amanat, ndak ada rasa warok. Hati-hati, ndak ada rasa kehati-hatian. Ndak ada, ndak berkah nanti. Nanti derajat Anda sebagai seorang ulama pun juga akan dipertanyakan. Gitu. Gitu. Itu saya masih ketemu sama orang soleh, itu beliau itu setiap datang ke tempatnya ngajar, itu ndak akan nyalakan lampu, ndak akan nyalakan AC, sampai betul-betul memang diberikan untuk nyalakan lampu atau nyalakan AC. Kenapa? Karena ini semua yang bayar uang madrasah. Kalau aku di sini untuk kepentingan madrasah, baru akan aku pakai. Kalau bukan untuk madrasah, saya nggak akan pakai. Kenapa? Ini bukan hak saya. Saya bukan karena pribadi saya di sini, tapi saya di sini karena ustadz. Kalau pas pangkat jadi ustadz, saya pakai fasilitas. Kalau enggak akan saya pakai. Kehati-hatian itu semakin langka loh di antara kita. Hati-hati sama urusan duit, hati-hati sama utang piutang, hati-hati sama utang piutang. Bukan kalau sudah Anda bangun sesuatu, berarti Anda boleh menghalalkan segala sesuatu cara untuk pokoknya dapat duit biar bangunan terpakai. Bukan itu. Bukan itu. Dan Anda lihat, ini yang Anda baca maulidnya Habib Ali ini punya pondok usia berapa? Dia Habib Ali menghalalkan segala cara enggak untuk dapat duit untuk pondok? Enggak juga. Banyak wali-wali besar enggak ada tinggalan pondoknya. Abu Bakar bin Muhammad Sekef Gresik apa meninggalkan pondok ketika wafat? Enggak, nasihatnya dibaca di mana-mana. Habib Saleh Hamid, Habib Saleh Tanggul enggak ada. Mana tinggal pondok? Ya enggak, dibaca di mana-mana. Orang-orang mulia itu harus karena ada bangunan tinggi yang dia tinggalkan, enggak harus itu. Makanya Anda jangan meninggalkan kemuliaan Anda karena Anda pokoknya harus punya bangunan, enggak seperti itu. Kapan Allah mudahkan? Alhamdulillah. Ketika belum Allah mudahkan, jangan menghalalkan segala cara. Yang penting ini alasannya untuk bangun, ini alasannya untuk masak. Bukan itu. Kan itu. Pangkat ini itu pangkat yang mulia. Sudah satu mulia. Pondok ini cuma wasilah. Tujuannya adalah bagaimana dakwahnya Anda semuanya. Kalau Anda sudah tulus sama Allah Ta'ala akan datangkan untuk Anda orang ngemis akan ngasih. Bukan ngemis, bukan ada ngemis minta. Orang ngemis untuk Anda terima bantuannya. Orang ngemis.
Bukan ustadz ngemis biar dibantu. Tapi orang membantu, tapi orang ngemis, tolong terima bantuan saya. Kalau Anda sudah dakwahnya ikhlas, dakwahnya li'a'la'i kalimatillah, untuk khidmat sama agama, Allah Ta'ala datangkan orang-orang, sebanyak mungkin orang untuk khidmat sama Anda. Allah Ta'ala itu ngomong sama dunia. Dunia, yang jadi pelayanmu, injaan itu orang itu. Jadikan dia sebagai pelayan. Tapi yang jadi pelayanku, layani dia. Dunia itu akan dijadikan pelayan untuk orang yang melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melayani Nabi Muhammad SAW dan melayani agama Allah dan syariat Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi yang pangkat itu, apapun kebaikan yang Anda miliki, maka jadikan Anda semuanya ini mencintai kebaikan tersebut. Jadikan itu sebagai kecintaan Anda, maka insya Allah Anda bukan hanya istiqomah, tapi Anda akan diwafatkan dalam mengerjakan kebaikan itu insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, karena itu kita semua, ayo kita semuanya alhamdulillah kumpul bersama dari tempat ini, dan kita semuanya mencintai kebaikan. Semua mencintai kebaikan. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala agar kebaikan ini tetap ada dalam hati kita semuanya. Manusia itu hidup di dunia, hidupnya berkah semenjak dia mau mikir akhiratnya. Tapi kalau orang hidup di dunia tidak pernah mikir akhirat, maka hidupnya nggak berkah. Tidak ada berkah dalam hidupnya kalau dia nggak mau mikir akhirat. Ikut pikir akhirat, pikirkan gimana caranya biar Anda bisa nyenengkan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Khaythamah. Abu Khaythamah ini sahabatnya Rasulullah SAW. Beliau itu, Bapak Ibu Allah Ta'ala, beliau itu ketika perang Tabuk itu perang yang paling termasuk berat kondisinya. Lawannya Romawi, kekuatan terkuat di dunia. Pasukan terkuat di dunia waktu itu Romawi. Perang Tabuk itu lawannya Romawi. Jumlahnya ratusan ribu. Perjalanannya jauh. Cuacanya sangat panas. Kebun di Madinah lagi subur-suburnya. Ini perang Tabuk ini yang membedakan mana orang munafik dan mana orang yang betul-betul cinta dengan Nabi. Pembedanya ketika perang Tabuk. Saat itu ada namanya Abu Khaythamah. Abu Khaythamah ini mau perang, cuma namanya manusia ada godaan. Mangkat enggak ya, mangkat enggak. Gitu terus ya. Mangkat enggak ya, mangkat enggak ya. Gitu terus. Akhirnya Abu Khaythamah ini enggak berangkat. Kanjeng Nabi jalan, dia enggak berangkat. Akhirnya dia, ya udah, enggak ada. Di Madinah isi orang-orang munafik semua. Dia duduk di kebun kurmanya itu ada naungannya begitu. Istrinya dua cantik-cantik. Cantik-cantik istrinya. Masya Allah. Tapi insya Allah sama yang hadir pengajian ini mesti cantik yang hadir pengajian ini. Di akhirat nanti insya Allah. Cantik-cantik istrinya dua cantik-cantik. Bojone loro ayu-ayu, siapkan anggur yang seger, air dingin. Ini Abu Khaythamah nih, duduk, ngiyup, air es, anggur. Seger apa enggak? Bareng bojo loro ayu. Enak apa enggak? Itu masih mikir begitu, ini tengah mikir begitu. Anda tahu yang terjadi apa? Tiba-tiba dia bilang gini, ingat, ya Allah, Nabi Muhammad SAW sekarang ini kena panas. Di perjalanan, angin menerpa panasnya seperti itu. Nabi Muhammad kepanasan, aku kok enak-enakan. Wallahi ini tidak adil. Anda tahu langsung berdiri bilang sama istrinya, wallahi saya tidak akan menyentuh kalian berdua sampai saya bisa nyusul Nabi Muhammad. Siapkan kendaraan, langsung siapkan kendaraannya. Setelah itu memacu kuda sekencang-kencangnya. Maju kuda sekencang,
kencangnya mau nyusul Rasulullah SAW. Nah, pas kancing Nabi itu di sana, ya subhanallah, kan Nabi lagi duduk gini nanya, mana Abu Khaisamah? Ada yang nyauti, anu sibuk sama dunianya paling, gak ikut perang. Sahabat ada yang marah, enggak ya Rasulullah, yang saya tahu dari dia tuh kebaikan. Tengah-tengah ngomong gitu kelihatan dari jauh. Itu kan padang pasir Pak. Orang jauh kelihatan tapi titik tok gitu. Karena Nabi Pak, kun Abu Khaisamah, itu Abu Khaisamah. Sampai dekat ternyata Abu Khaisamah langsung minta maaf sama kancing Nabi dan Nabi apa? Aula laka ya Abu Khaisamah. Ini yang lebih baik untukmu Abu Khaisamah. Nah, sekarang tanyakan sama diri kita, pernah enggak kita itu dalam kondisi enak kita ingat sama kancing Nabi. Kancing Nabi itu dulu berjuang loh sama kita. Ngajarkan sunnah, masuk rumah assalamualaikum, kita enggak amalkan, masuk rumah enggak salam. Mau makan Allahumma barik lana, kita mau makan enggak baca doa. Padahal kancing Nabi itu, ini ajaran Nabi bisa sampai kepada kita dengan darah dan perjuangan Nabi Muhammad. Mikir enggak kita seperti itu dengan Rasulullah SAW? Kalau kita enggak pernah berpikir begitu, berarti kita belum ada cinta sama Nabi. Cinta itu letaknya di dalam hati. Yang kalau kita enak, kita ingat sama orang yang kita cintai. Jadi kita enak, dia juga harus enak. Suami itu kalau cinta sama istri, biasanya kalau pas di warung, makan enak, itu mesti ingat istrinya. Bu ibu, halo. Ada ibu-ibunya enggak ini? Hadir. Bu masih hidup enggak Bu? Masih. Bu suaminya kalau pulang dari warung bawakan bungkusan enggak Bu? Ini pokoknya suami itu ibu-ibu juga sama. Kondangan enak itu mau makan, ya Allah masak kayak dibungkus kayak bojone. Bapak, istrinya kalau pulang kondangan mbak bungkusan enggak Pak? Ya enggak podoy. Orang tuh kalau cinta lagi enak itu ingat sama yang dicintai. Nah sahabat itu lagi enak itu ingat sama yang dicintai. Nah kita pernah enggak ketika kita mendapatkan kenyamanan hidup kita ingat sama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah saya bisa hidup enak kayak gini. Tapi Nabi Muhammad penuh perjuangan. Ayo saya akan usaha untuk menyenangkan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Insyaallah apa yang disampaikan bawa berkah untuk kita semuanya. Semoga pondok pesantren At-Tasyrif War-Rahman jadi pondok pesantren yang berkah. Semua santrinya diberkahi Allah Ta'ala, diberikan kebaikan fidini wa dunya wal akhirah. Allah hadihna wa qulinatin salihah jami'a syamil maqbulah wa alamana habibuna Ali lamana habibuna Ali wa habibuna Muhammad Anis bimidli hadi da'wat wal munasabat wa ila khatatin Nabi Muhammad sallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Oh iya. Fatihah, dengan Fatihah Ustadz Ramdhani. Ustadz Ramdhani meninggal dunia. Nah, sebelumnya kan Ustadz Effendi. Kita doakan insyaallah Ustadz Ramdhani Allah Ta'ala jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Diterima semua amal kebaikannya. Keluarga ditinggal diberikan kesabaran. Insya Allah dijadikan semua amal teman-teman kita itu sampai kepada catatan amal beliau berdua. Insya Allah Allah Ta'ala jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Allah Ta'ala insya Allah berkahi. Allah Ta'ala terangi kuburannya. Dan insya Allah semoga anak keturunan semuanya insya Allah akan jadi penerus-penerus perjuangan beliau. Pondok yang ditinggal diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah hadihinni wa qulniyatin salihah jami'a syamil maqbulah wa illa khatan Nabi Muhammad SAW. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu waj'al mustaqarra arwahihim fil firdausil a'la man nabiyyin was-siddiqin wa syuhada wa salin wa hasuna ulaika rafiqa wa illa khatan Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim دام في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فراهي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بهالاتي ومطلع على سرائري ونيتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلتي وتقبل جميع سنتي وسامحني فيما مضى ما يدي واكتبني في ديوان سادتي واسلك في سبيل النجاة في حياتي ومماتي اللهم إني ضامع في عطاء راهب برضا مستغل القضاء وكن أولياء واسلك في سبيل الهدى والحين بأسفياء صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسربنا على لظى أشربنا وضب علينا التوبة تغسل لكل حبة واستر لنا العورات وأمن راعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين الأجمع آمين رب اسمه فضلا وجودا منا لا بكتس بالمصطفى رسول نهضى بكل سلي صلاة والسلام عليه عد الحبيب وآله وصحبه عدد توسيس به والحمد لله بالبدء والتنهي. نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين الله الجلال أعطاك الجمال الله الجلال أعطاك الكمال يا شمس الكمال يا نور العين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين نورك الوضاء ملك الأرواح نورك الوضاء ملك الأرواح كم
أخوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين كفاك فضلا بالعلا الأعلى كفاك فضلا بالعلا الأعلى لنا فذلا يا قاب قوسين